Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di RD1 Channel. Bab 3110. Seharusnya bukan mereka, semuanya hati-hati. Jilianzan sedikit mengernyit. Segera, langkah kaki yang berisik semakin dekat, disertai dengan keluhan. Tempat apa ini? Kelihatannya sangat hijau dan teduh, lingkungannya sangat bagus, dan bahkan tidak ada makhluk hidup yang tidak bernyawa. Apapun, dan saya kehilangan 2 orang. Suara kutukan dan keluhan membuat Dev dan Ji Yun saling melirik. Mereka tahu dari suaranya bahwa Zhou Tai yang datang. Dengan munculnya sosok Zhou Tai, lebih dari selusin orang mengikutinya. Orang-orang ini juga berkeliaran di sekitar pulau kecil, dan mereka berkumpul untuk sementara waktu. Lagi pula, kekuatan Zhou Tai tinggi, dan ada banyak orang di Zhou Tai, jadi Zhou Tai adalah leader, center up. Tuan muda Zhou, lihat ke depan. Seseorang tiba-tiba berteriak, altar, ini altar, ada altar di sini, pasti ada sesuatu yang bagus. Seseorang juga berteriak kegirangan, dan masih ada orang yang hendak berlari menuju altar. Tapi Zhou Tai menghentikannya. Semuanya, bahkan tidak ada satu semut pun di pulau kecil ini, tetapi sebuah altar tiba-tiba muncul, kita harus berpisah sama rata, jangan merusak perdamaian. Zhou Tai berkata dengan lantang. Kita semua mendengarkan Tuan Zhou. Tentu saja, kita adalah satu kelompok sekarang. Saat kita berkumpul, harmoni adalah hal yang paling penting. Semua orang bergema, hanya saja tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Lagi pula, orang-orang ini berkumpul sementara dan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Di dunia ini di mana yang lemah memangsa yang kuat, bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar berbagi manfaat secara setara? Jika harta tidak mahal tidak apa-apa jika itu berat, jika itu adalah harta yang berharga, orang-orang ini pasti akan memperjuangkannya dengan gila-gilaan, siapa yang bodoh membaginya secara merata. Zhou Tai juga seperti cermin terang di hatinya, alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menstabilkan orang-orang ini terlebih dahulu, lagi pula, dia adalah yang paling kuat di antara kelompok orang ini. Jika benar-benar ada harta, bukan dia yang memutuskan. Zhou Tai dan yang lainnya berjalan menuju altar dengan hati-hati, mereka sangat berhati-hati pada awalnya, tetapi mereka sangat santai ketika melihat altar itu rusak dan kecil, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Altar ini sepertinya dibangun oleh suku tertentu. Harta macam apa yang bisa ada? Sepertinya sudah bertahun-tahun, dan mungkin tidak ada apa-apa. Seseorang melihat ke altar dan kecewa. Aku akan naik dan melihat. Pada saat ini, seorang biksu dengan bekas luka di wajah kirinya melompat ke atas altar. Sekilas dia melihat batu segel asli. Pada saat ini, batu segel asli memancarkan cahaya redup, dan rune yang terukir di atasnya terus beredar. Melihat pemandangan ini, mata biksu itu tegak. Ada harta karun di altar ini. Teriak biksu itu. Begitu mereka mendengar ada harta karun, semua orang bergegas menuju altar. Ketika mereka melihat batu segel asli, mereka juga kaget, tidak ada yang mengira akan ada batu seperti itu di altar yang bobrok. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki mantra formasi yang diaktifkan oleh manusia, jadi mereka tidak tahu rune apa yang diukir di batu kasar itu. Batu ini sekilas terlihat seperti harta karun, apa yang tergambar di atasnya. Seseorang sangat penasaran, dan mau tidak mau menjangkau dan menyentuhnya. Tetapi ketika dia menyentuh batu segel asli, kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan biksu itu. Melihat ini, semua orang bergegas menjauh dari batu segel asli dengan ketakutan, dan melihatnya dengan heran. Aku tidak berharap batu ini memiliki serangannya sendiri. Itu pasti harta karun. Kita harus menemukan cara untuk mengambilnya. Zhou Tai menatap batu segel asli dengan mata cerah. Bab 3111. Jika ini bisa diukir menjadi senjata, itu pasti yang terbaik. Aku belum pernah melihat batu seperti ini. Seseorang bergema, tapi karena batu segel aslinya agresif, tidak ada yang berani mencobanya dengan santai. Saat ini, Dev dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh tampak sedikit cemas.
Orang-orang idiot ini adalah batu segel asli. Jika Anda memindahkannya dengan santai, akan merepotkan untuk melepaskan benda yang tersegel itu. Tuan Dev, haruskah kita menghentikan mereka? Jilianzan bertanya pada Dev. Dev merenung sejenak, lalu mengangguk. Oke, ayo keluar dan beritahu orang-orang bodoh ini bahwa batu ini tidak bisa dipindahkan begitu saja. Zhou Tai memimpin orang-orang untuk berpikir tentang cara mengambil batu itu, dan dia sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan Dev dan yang lainnya muncul. Kenapa kamu di sini? Zhou Tai tahu bahwa Dev dan yang lainnya pergi dengan kura-kura suci, dan tiba-tiba datang ke pulau kecil ini. Zhou Tai, batu ini adalah batu asli segel. Ini menggambarkan formasi segel. Anda tidak dapat memindahkannya dengan santai, karena Anda tidak tahu apa yang disegel di bawahnya. Jika itu adalah monster yang menakutkan, orang-orang ini akan mati. Dev berkata, kepada Zhou Tai memperingatkan. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Dev, mereka menjauh dari batu segel asli. Melihat ini, Zhou Tai buru-buru berkata, kamu tidak perlu mendengarkan kentutnya, dia hanya ingin mencegah kita mendapatkan batu ini. Mereka menjaga di sini secara diam-diam, dan mereka juga ingin mendapatkan batu ini. Apakah kamu tidak percaya? Zhou Tai berkata, para biksu yang percaya pada Dev pada awalnya mulai meragukan motif Dev. Zhou Tai, saya menyarankan Anda untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda bersikeras menyentuh batu segel asli, saya tidak peduli. Jika Anda melepaskan monster itu pada saat itu, maka Anda akan mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah ke samping. Itu memang tidak berhenti. Kali ini, Zhou Tai juga sedikit ragu. Kurang dari BR lebih besar dari. Tapi melihat batu dengan cahaya redup di depannya, Zhou Tai masih tidak bisa menahannya. Aku tidak percaya omong kosongmu, aku akan membeli batu ini hari ini. Jika ada orang lain yang menginginkannya, biarkan aku melakukannya bersama. Zhou Tai melirik ke banyak biksu dan berkata. Segera, seseorang tidak tahan godaan dan berdiri di samping Zhou Tai, berencana mengikuti Zhou Tai untuk mengambil batu itu. Karena batunya agak besar, Zhou Tai berencana membombardir batu itu menjadi potongan-potongan kecil dan mengambilnya. Di dalam batu ini, kekuatan spiritual meluap, itu jelas merupakan harta karun. Mari kita serang bersama dan hancurkan batu ini, sehingga kita bisa membaginya secara merata. Seperti orang-orang pengecut itu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepotong, kata Zhou Tai dengan mendengus dingin. Zhou Tai dan yang lainnya mulai mengumpulkan kekuatan, siap menyerang batu segel asli. Dev memperingatkan, ayo bersembunyi dan lihat apa yang disegel di bawah batu segel asli. Dev membawa Jilianzan dan yang lainnya untuk menghindarinya. Apa selanjutnya? Lakukan. Zhou Tai berteriak keras, dan beberapa biksu mulai melakukannya bersama. Kekuatan besar berayun keluar dari telapak tangan semua orang, langsung menuju batu segel asli. Boom! Dengan suara keras, batu segel asli hancur oleh pengeboman, dan batu-batu yang berserakan menutupi tanah. Hanya saja tidak ada rune yang mengalir di bebatuan yang pecah ini, dan tidak ada kekuatan spiritual yang meluap. Awalnya, ini semua mengandalkan formasi penyegelan, tetapi formasi pertama dipatahkan secara paksa, dan itu menjadi batu biasa. Zhou Tai sedikit tercengang melihat puing-puing di tanah, dan itu hanyalah batu biasa. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras lainnya, dan seluruh altar mulai runtuh, dan semua orang melompat dengan tergesa-gesa. Setelah altar runtuh, sebuah lubang gelap muncul, tak berdasar, dan dari lubang itu, semburan aura menakutkan terus menyebar. BR, Bab 3112. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi tegang, dan sekarang mereka percaya bahwa batu ini memang batu penyegel yang asli, dan ada sesuatu yang disegel di bawahnya. Banyak biksu memancarkan kesadaran spiritual dan merasakannya di dalam gua. Tiba-tiba, awan kabut hitam muncul dari dalam gua, dan kemudian kabut hitam itu menyebar, dan memulai serangan membabi buta terhadap para biksu di sekitar altar. Melihat ini,
Zhou Tai dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mulai bergulat dengan kabut hitam. Apa ini? Dev dan yang lainnya jauh, dan kabut hitam belum memenuhi udara. Roh jahat, ini adalah roh jahat. Jilianzan tiba-tiba mengerutkan kening. Roh jahat, Dev terkejut. Itu benar, ini semua adalah roh jahat. Yang disebut roh jahat diubah dari senjata dengan roh senjata di zaman kuno. Senjata ini rusak dalam pertarungan, atau pemiliknya mati dalam pertempuran, membuat roh senjata ini tinggal di sini. Seiring waktu, roh senjata ini mulai mengubah temperamennya dan menjadi roh jahat. Jilianzan mengikuti Dev dan menjelaskan. Begitu Dev mendengarnya, dia memikirkan Zhongli, roh pedang pembunuh naga miliknya. Mungkin jika Zhongli ditinggalkan di sini selama ribuan tahun, temperamennya akan berubah drastis dan dia akan berubah menjadi roh jahat, bukan? Bagaimana menurutmu roh-roh jahat ini begitu gila, seolah-olah mereka tidak sadarkan diri? Dev tidak dapat menahan diri untuk berkata ketika dia melihat Zhou Tai dan yang lainnya bertarung dengan roh jahat. Itu benar, banyak dari roh jahat ini rusak dan tidak lengkap. Mereka tidak memiliki kesadaran. Bahkan jika mereka benar-benar utuh, mereka tidak akan menjadi roh jahat bahkan setelah bertahun-tahun disiksa. Sebaliknya, mereka akan semakin mengeraskan diri. Hanya roh senjata yang rusak ini yang dapat berevolusi menjadi roh jahat. Roh jahat ini hanya dapat membunuh dengan gila-gilaan, tanpa kesadaran berpikir, dan tidak takut hidup dan mati. Dalam pemikiran mereka, tidak ada yang namanya kematian, jawab Ji. Lianzan jalan. Dev benar ketika dia memikirkannya. Roh-roh jahat ini awalnya adalah roh alat, dan mereka tidak memiliki apa yang disebut kehidupan fisik. Tentu saja, mereka tidak akan takut hidup dan mati. Selain itu, mereka tidak memiliki pemikiran, jadi mereka tidak takut apapun. Meskipun roh senjata ini tampaknya tidak terlalu kuat, mereka sangat sulit untuk dihadapi, seperti plester kulit anjing, dan mereka tidak dapat dilepaskan tidak peduli seberapa kerasnya. Ini membuat Zhou Tai dan yang lainnya semakin mudah tersinggung. Roh-roh jahat ini sangat sulit untuk dihadapi. Mungkinkah batu segel asli ini untuk menyegel roh-roh jahat ini? Berbicara secara logis, seharusnya tidak demikian. Meskipun ada banyak roh jahat, kekuatan mereka memang tidak tinggi. Dev sangat bingung, apakah batu aslinya menyegel roh jahat ini? Tuan Dev, tidak peduli jika batu segel asli ini digunakan untuk menyegel roh jahat, tapi sekarang kesempatan kita memang telah datang, kata Jilianzan sambil tersenyum tipis. Nasib, kesempatan apa? Dev penuh keraguan. Lihatlah di bawah tanah tempat mereka bertarung. Jilianzan menunjuk. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa di mana Zhou Tai dan yang lainnya bertarung dengan roh jahat, semua jenis senjata berserakan di tanah, seperti pisau, senjata, tombak, kapak, pengait dan garpu, dan bahkan beberapa jepit rambut dan cincin. Kali ini, Dev sedikit linglung, barusan tidak ada apa-apa di tanah. Mengapa begitu banyak hal yang tiba-tiba muncul sekarang? Master Sekte Ji, ini? Dev bertanya dengan curiga. Tuan Dev, ini adalah roh-roh jahat yang telah dibunuh. Hanya ketika roh-roh jahat dibunuh, harta kelahiran mereka akan muncul. Harta karun ini menjadi benda tanpa roh dan dapat diambil sesuka hati. Rusak dalam perang kuno, mereka masih sangat berharga di sini. Ini semua adalah senjata sihir kuno. Dan semakin kuat roh jahat, semakin besar nilai harta karun itu. Mata Jilien Chan bersinar terang. Dev melirik Jilianzan, dia berbisnis, dan dia bisa menemukan peluang bisnis di mana-mana, berpikir untuk menghasilkan uang. Bersambung.